Selamat datang di channel saya Setiawan Berbagi Pengalaman. Kali ini saya akan membahas tentang pembelian kafling tanah. Jadi ini betul-betul kisah nyata yang saya alami. Waktu itu saya ingin investasi untuk membeli tanah yang kecil-kecilan. Karena duitnya terbatas sehingga kita beli tanah yang sempit saja. Dan ternyata saya mendapat iklan tanah kaflingan seluas 120 meter seharga 70 juta. Dan waktu itu setelah nego-nego maka terjadilah transaksi di harga 50 juta. Cuman waktu itu 50 juta harus dibayar cash. Dan proses balik nama sertifikat dari pihak pengembang itu menjanjikan selama waktu paling lama 2 tahun. Namun apa yang terjadi? Jadi developer menjanjikan tahapan-tahapan pengolahan tanah. Kira-kira dia perkirakan 3 bulan ke depan maka jalan untuk masuk ke perumahan kafling tanah itu akan jadi. Tetapi waktu itu janjinya tidak tepat. Kemudian setelah saya cek-cek, ternyata developer itu bermasalah saat proses jual beli tersebut dengan pemilik aslinya. Di mana ternyata developer saat membeli tanah itu dilakukan secara mencicil dan tahapan-tahapan cicilan itu tidak tepat waktu. Oleh karena itu si pemilik tanah membatalkan jual beli tersebut. Atas kejadian tersebut, maka pembeli-pembeli tanah kafling yang ke developer menjadi tidak bisa menerima tanah yang dibelinya, padahal uangnya sudah dibayar lunas. Dari kejadian itu, maka kita harus bisa diambil kesimpulan untuk berhati-hati kita saat mau membeli tanah kafling ke developer. Kita harus cek dulu bagaimana bonaviditas developer tersebut, kemudian apakah transaksi-transaksi sebelumnya developer dengan pembeli lancar, karena nanti kalau tidak hati-hati uang kita udah terlanjur terbayar tetapi tanah itu tidak dapat kita miliki. Kalau pas saya kejadian itu sebenarnya di luar perkiraan kita semua, karena waktu itu transaksinya itu sekitar akhir tahun 2018 dan di awal-awal tahun 2019 itu ada wabah corona sehingga hampir semua perekonomian berhenti, sehingga developer pun gagal untuk mencari uang segar sehingga dia tidak bisa melakukan tahapan-tahapan pembayaran. Dari hal tersebut, kalau kita mau aman dalam membeli tanah itu ya mestinya kita harus mencari yang tanah tersebut betul-betul sertifikatnya sudah atas nama penjual. Kemudian kita harus memastikan ke BPN bahwa tanah tersebut tidak ada sengketa. Kalau sudah demikian, maka proses jual beli akan langsung terjadi pada hari itu. Jadi kalau sertifikatnya udah atas nama penjual, terus tidak ada sengketa, terus antara penjual dan pembeli ke pejabat pembuat akta tanah PPAT, maka saat itu juga akte jual beli bisa ditandatangani dan proses balik nama bisa berjalan. Demikian sharing dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan loncengnya agar channel ini bisa tumbuh dan bisa semakin bertambah dalam berbagi
di kemudian hari. Terima kasih.